Hari ini kita mau ngapain gitu kan. Hari ini eventnya tentang Automation Testing 101 from Testing to Clouds. Kita ngedatengin Mas Minto gitu ya. Kita akan ngobrolin tentang kurang lebih nih pengenalan tentang automation testing gitu kan. Terus infrastrukturnya kalau cloud based itu seperti apa, dan juga CI/CD untuk automation testing. Which is ini very important. Maksudku CI/CD itu maksudnya hari ini ya teman-teman, kalau teman-teman di hire itu bisa jadi satu poin yang lebih banget sih gitu kalau teman-teman ngerti soal CI/CD-nya gitu. Oke. Pengenalan sedikit tentang mentor kita hari ini yang mau sharing itu Mas Minto Siagian. Hai Mas. Jadi Mas Minto ini graduated dari Telkom University tahun 2018 dan dia started his professional career as an analyst programmer. Aku agak kurang tahu nih, analis programmer ini pekerjaan apa Mas? gitu ya. Menganalisa para programmernya tuh bagaimana Mas gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan ya Mas ya. Di Singaporean based IT consulting, mungkin teman-teman tahu ya Midrise gitu kan. Dan kemudian dia join the Catalyst sampai hari ini gitu ya, dari 2001 sampai hari ini as a software engineer. Oke, please welcome Mas Minto. Halo. Halo Mbak, halo Mbak Sandra. Hai Mas, aku nggak sempat briefing, jadi nggak sempat ketemu Mas Minto dulu di belakang layar gitu kan. Jadi ini beneran introduction pertama gitu ya. Salam kenal ya Mas Minto. Salam kenal juga Mbak Sandra. Salam kenal juga semuanya yang ada di sini. Mas Minto sekarang gimana, lagi di rumah kah atau di kantor? Saya sessionnya hari ini mulai dari kantor sih. Kebetulan tadi pulang dari kantor sekalian aja dari kantor. Ya karena internet lebih stabil ya. Betul sekali. Saya sepakat itu. Oke, jadi Mas Minto, tadi pertanyaan saya, analis programmer itu ngapain ya kalau boleh tahu? Sebetulnya sih saya mulainya juga dari junior software engineer juga sih, bertahap jadi software engineer, dan ujung-ujungnya ada satu stage yang namanya analis programmer. Ya sebenarnya itu hanya leveling doang sih, leveling untuk stage di development stage di perusahaan saya yang lama gitu. Oh, jadi sebetulnya itu equivalent sama junior level gitu ya? Sebenarnya itu ada di level ketiga setelah junior. Oh, oke. Cukup menarik ya, karena mungkin teman-teman di sini juga kadang-kadang kan suka bingung dengan position ya, ini position tuh apa, masuknya tuh apa gitu kan ya. Gitu. Tidak usah dipikirin sekarang sepertinya. gitu ya. Oke, kalau gitu Mas Minto, hari ini dirimu mau ngobrolin fokusnya kemana aja nih? Udah ada sih tadi poinnya, cuman mungkin bisa di run through gitu. Mostly kebanyakan tentang automation testing sih, tapi kita akan banyak ngobrolin tentang high level aja sih, banyakkan konsep, walaupun nanti di tengah-tengah sesi juga akan ada tetap demo, brief demo tentang bagaimana automation testing itu berjalan dan gimana akhirnya kita bisa menjalankannya juga, nge-run testing kita itu di cloud-based infrastructure, dan pemanfaatannya nanti kayak gimana, ada case-case-nya juga, ya nanti itu akan kita kupas lah gitu. Oh, nice. Di The Catalyst itu kan dirimu software engineer tuh Mas? Betul. Apakah memang full stack gitu, jadi sampai ngurusin QA-nya juga, atau emang dirimu fokusnya di QA? Ya, sebenarnya memang di The Catalyst kita memang dituntut untuk bisa jadi full stack sih. Dan ya biasanya kalau orang full stack kan biasanya ada yang kuatnya di mana, ada yang lemahnya di mana. Jarang, memang kita maksudnya normally seperti itu gitu. Tapi ya begitu. Jadi tanggung jawabnya memang full stack. Makanya sekarang juga kebetulan walaupun saya software engineer, saya juga terlibat di proses automation testingnya gitu. Jadi memang goalnya nanti ke arah sana juga sih. Oke, awesome. Oke, kalau gitu Mas Minto silakan, layar dan waktu dipersilakan ya. Oke, thank you Mbak Sandra. Thank you. Tadi kita udah perkenalan, jadi mungkin akan mulai aja. Ya sebagai pembuka supaya tidak terlalu serius. Jadi hari ini tuh 20 Oktober ditetapkan oleh WHO sebagai Hari Osteoporosis Sedunia. Jadi setidaknya hari ini kita pulang bawa informasi. Oke. Ya, oke. Jadi kita akan bahas automation testing yang tadi.
udah coba kita go through. Kebanyakan akan bahas automation testing dan ujung-ujungnya gimana kita akan bisa mengadopsi automation testing itu di environment-nya kita gitu. Di cloud, tapi di organisasi kita maksudnya. Nah, yang pertama akan coba kita bahas adalah ini mungkin bagi teman-teman yang berkecimpung di quality engineer, test engineer atau apapun itu yang mungkin udah terjun di dunia profesional, mungkin akan sangat familiar sama piramid ini gitu. Nah, emang apa piramid ini tuh apa namanya testing piramid? Ini tuh udah kayak jadi industri standar yang banyak diadopsi oleh banyak organisasi juga gitu. Nah, coba kita lihat dari paling bawah itu ada unit test, component test, integration test, API test, dan paling at the top of the pyramid itu UI end-to-end test gitu. Nah, dan satu bagian lagi yang manual test, tapi udah di luar dari testing piramidnya nih. Nah, apa bedanya dari masing-masing ini, kenapa dibedakan gitu, kenapa ada level, kenapa unit test dia lebih gede dan kenapa komponen test lebih kecil. Nah, itu memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dan bagaimana kesulitan untuk mengadopsinya di sistem kita juga itu jadi pengaruh gitu. Contoh kayak unit test itu satu testing terkecil yang bisa dilakukan untuk menjaga code kita gitu kan, supaya nggak nge-break. Ya, kalau kita bahasnya tentang unit test. Nah, tujuannya dari ini semua sebetulnya gimana caranya kita bisa dapat feedback lebih early gitu, feedback paling cepat kalau ternyata sebuah produk yang kita develop itu, produk yang kita buat itu ada isu ternyata gitu. Nah, tujuannya dari testing ini itu sebenarnya kita supaya dapat early feedback, earliest possible feedback. Nah, tadi kita udah singgung unit test. Nah, komponen test gimana? Misalnya kita punya banyak komponen, terus komponen tesnya kita testing, gitu. Komponennya kita masing-masing kita testing, ngecek apa ada isu di situ, gitu. Terus integration test masing-masing dari satu komponen kita integrasikan dengan komponen lain. Nah, API test juga sama, UI test. Nah, kita akan coba scope juga gitu. Diskusi kita hari ini itu tentang UI test dan diskusinya juga akan tentang mobile automation testing UI gitu, mobile UI automation testing. Dan sedikit tentang UI test ini adalah gimana kita bisa mensimulasikan real user behavior. Jadi behavior user kita itu seperti apa menggunakan produk digital kita yang ada mereka pakai di device mereka masing-masing. Nah, tujuannya sebenarnya itu. Tapi untuk pengimplementasiannya sebenarnya juga kalau kita lihat di sebelah kanannya, itu tuh unit test dengan logo koin yang cuma satu, karena memang implementasinya sangat mudah gitu. Solid, maksudnya solid adalah hasilnya memang sangat reliable. Reliable itu maksudnya sangat bisa diandalkan gitu. Terus eksekusinya juga cepat. Tapi makin dia ke atas itu cost-nya makin mahal dan lebih brittle, lebih rentan sama dan slow, dan ya itu jadi ada trade off-nya masing-masing. Terus ya tadi kita udah bahas scope-nya tentang UI testing yang akan kita bahas hari ini. Terus ada satu lagi manual test. Ya manual test ini kita tahu lah, testing dengan cara yang manual menggunakan device, real device, physical device gitu, dan yang mungkin akan dilakukan oleh banyak orang gitu di satu organisasi. Ya kalau satu dia kasihan sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian how to start. Nah, kalau kita ngomongin tentang automation testing itu sebenarnya ada banyak approach, tergantung juga dari teknologi yang kita pakai juga, kadang ada batasannya gitu. Nah, yang pertama itu adalah misalnya kita mobile developer gitu ya. Mobile developer itu contohnya kayak Android sama iOS.
Android sama iOS. Android sama iOS mereka punya framework native itu Espresso untuk Android, XUI test itu untuk iOS gitu. Nah, approach ini, sama framework ini yang dipakai oleh masing-masing. Kalau mungkin ada banyak yang hadir di sini mungkin agak asing dengan apa itu bahasa native. Native itu apa? Maksudnya memang native itu adalah nature-nya dari si framework atau si bahasa itu atau si platform itu gitu. Jadi memang emang biasanya itu udah built-in juga di dalam platformnya mereka atau software development kitnya mereka. Nah jadi gitu. Nah kalau kita ngomongin Espresso atau XUI itu tes yang dilakukan atau framework tes atau UI tes yang dilakukan dengan framework ini, tesnya itu dijalankan di device yang langsung. Jadi ada namanya application under test. Nah, tes itu yang dijalankan, maksudnya tesnya itu akan di-execute dan di-drive langsung di device-nya. Nah, emang ada apa namanya? Ada tipe yang lain. Nah, salah satunya adalah itu WebDriver base. Ini yang cukup apa ya? Yang cukup itu sih bahasa yang cukup populer gitu. Nah, jadi bedanya apa? Jadi kalau kita pakai framework yang dia WebDriver atau WebDriver base, jadi ada itu kalau kita run testnya, si frameworknya itu punya arsitektur client server untuk komunikasi. Jadi protokol komunikasinya itu lebih panjang gitu. Nah, tapi kelebihannya dari yang natif tadi adalah dia bisa menyentuh ranah sistem setting. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin tentang native framework testnya, biasanya kita itu nggak bisa nyentuh sistem level gitu. Misalnya, settingnya itu bisa dirubah, sistemnya pengaturannya bisa dirubah, nggak bisa dirubah gitu kalau di native. Jadi memang dia hanya ranahnya itu di aplikasinya gitu. Tapi di sistem level Android-nya misalnya atau iOS-nya itu nggak bisa. Nah, kelebihannya si WebDriver ini itu dia bisa menyentuh ke ranah sana. Jadi, tapi impact-nya adalah WebDriver base biasanya itu lebih lambat gitu. Karena kita lihat, ini contoh ya, salah satu protokol komunikasi yang terjadi antara di belakang layar, gitu ya, under the hood. Kalau kita pakai yang WebDriver base, misalnya kayak Appium, kalau yang familiar ya. Nah, dari test script-nya terus ada client, server, dan kemudian komunikasi ke bawah. Padahal sebenarnya natif, kalau kita lihat itu di dua kotak paling bawah itu. XUI test kalau di iOS langsung ke device-nya langsung. Jadi sangat banyak, apalagi kalau memang ini jadi pembeda nanti di cloud, karena bisa jadi ini terjadinya 3.000 mile dari script yang dijalankan dan device yang berjalan gitu. Nah, terus kelebihannya apa lagi? Salah satunya dari si WebDriver base ini. Jadi framework ini juga kelebihannya dia punya banyak bahasa yang bisa dipakai. Ya, kita sebut kayak Java, JavaScript ada, Ruby juga ada. Jadi misalnya kita punya sistem, kita bisa cover tesnya itu pakai satu bahasa gitu. Misalnya kayak memang si quality engineer atau test engineer-nya itu kita hiring-nya memang berdasarkan, maksudnya enggak kita require satu spesifik bahasa, ya kita bisa gitu karena dia bisa pakai bahasa itu. Nah, kalau si native dia itu kalau si native dia itu memang udah bahasa native yang misalnya kayak Android, Java, Kotlin, Java gitu, atau kalau misalnya yang iOS ya Swift atau C# gitu. Jadi ya ada trade-off-nya. Dan ada banyak juga kasus di mana beberapa organisasi juga yang memang mengadopsi dua-dua ini gitu, karena ya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi mereka saling melengkapi kalaupun memang, tapi memang ya, pada kenyataannya memang agak ribet untuk maintain dua sistem ini. Nah, kita lanjut. Nah, next step-nya apa? Nah, dari semua proses automation, maksudnya bagaimana kita mengadopsi automation di tempat kita. Nah, itu yang pertama tadi yang udah kita bahas juga, test tool selection-nya itu seperti apa gitu kan. Terus
kita define scope-nya itu, scope automation-nya itu seperti apa juga. Nah, kemudian planning, design, dan kita execute. Begitu tesnya udah berjalan dengan baik sesuai dengan hasil yang kita define dan kita planning, ya seterusnya pasti akan ada proses maintenance setelahnya. Ya, terus kita lanjut lagi. Kalau testing ini benar-benar ini loh, DevOps berarti bagaimana? Oke, kemudian kita akan masuk ke cloud testing dalam konteks mobile automation testing. Sebenarnya kalau kita tadi ngomongin tentang automation testing, berarti bagaimana caranya kita menjalankan tes kita secara automated gitu kan, maksudnya tanpa ada proses manual, karena ya kita tahu resource atau manusia itu tidak mahir tentang hal, maksudnya yang berkaitan sama hal yang repetitif gitu kan. Kita bisa mikir, tapi untuk hal-hal yang repetitif kita enggak gitu. Jadi automation itu menjalankan testing kita, bagaimana kita mensimulate user behavior kita menggunakan kode yang akhirnya dijalankan akan menjadi kayak menjadi automation gitu, automated. Jadi proses berjalannya aplikasi itu didrive sama si otomasi ini gitu. Jadi berjalannya tanpa interaksi manusia gitu kan. Nah, cloud testing artinya kita memindahkan sistem yang tadinya ada di lokal kita. Di lokal itu bahasa lokal maksudnya di organisasi kita sekarang misalnya punya infrastruktur untuk kita bisa running automation gitu. Nah, tapi itu kan kita yang maintain, kita yang urus, kita yang memantau gitu. Tapi kita memindahkan dari yang awalnya kita implementasinya di sana, atau mungkin di device lokal di laptop kita masing-masing gitu. Nah, memindahkannya dari sana ke infrastruktur cloud gitu, yang sekarang udah sangat common gitu kan, udah sangat umum kita dengar bahasa cloud, dan memang memang dunianya sekarang udah, apalagi di per teknologian atau per IT-an ya, cloud itu udah istilahnya sangat umum gitu. Kalau bisa kita pakai cloud, kenapa tidak gitu. Tapi satu pertanyaan yang mungkin nanti kita jawab adalah, yang coba kita jawab maksudnya kapan waktu yang pas untuk kita bisa implementasi si cloud ini untuk automation testing. Oke, kita lanjut lagi. Next. Nah, kita bahas tentang use case-nya. Let's say kita punya satu produk yang sudah pasti adalah produk digital ya. Kita sebut aplikasi, mau itu web atau itu mau mobile aplikasi. Dan kita sudah punya user base. Ya, andailah kita punya user base yang ya anggap kita organisasi atau company yang lagi growing gitu, user base-nya menanjak, spiking. Terus dan di distribusi dari masing-masing user kita ini yang pakai produk kita itu, mereka menggunakan Android, mereka menggunakan iOS, mereka menggunakan web juga, atau mungkin bisa jadi juga desktop gitu kan. Nah, ya kalau kita lihat distribusinya aja, misalnya distribusi misalnya Android itu punya banyak banget version, punya banyak banget vendor, punya banyak banget OS version gitu kan. Begitu juga sama iOS, begitu juga sama browser gitu. Jadi kalau coverage-nya kita sangat banyak seperti ini, dan kita punya environment yang kita maintain sendiri, atau bahkan kita lakukan manual testing, itu akan sangat menjadi bottleneck gitu. Karena ya bayangin misalnya ternyata ada user pakai device yang udah jadul banget gitu, yang bahkan sekarang udah nggak keluar lagi gitu. Tapi ternyata di device dia itu ada bug. Terus ya bagaimana kita ngetesnya gitu kan? Ya kita harus simulate
apa yang dilakukan oleh user itu di dalam testing kita supaya sampai pada akhirnya kejadian bug itu gitu. Nah kalau ternyata kalau di device lain itu nggak kejadian, nah itu akan jadi repot. Nah itu use case-nya seperti itu. Nah kenapa makanya kalau di cloud kan keuntungannya, dan nanti kita akan bahas juga keuntungannya seperti apa. Coba kita lanjut dulu. Nah kita lihat tabel ini. Ini tabel yang cukup sederhana juga sebenarnya. Jadi on-premise. Nah, bahas on-premise ini juga ada on-premise, ada in-house. Jadi on-premise itu maksudnya ya sistem yang kita maintain sendiri di infrastruktur kita, yang kita pantau juga sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan on-premise. Dan cloud-based itu yang kita service memang ada di cloud. Contoh kayak ya Google Cloud, AWS Cloud, ya kayak gitu-gitu. Nah, jadi buat yang belum paham istilahnya mungkin jadi sedikit ngerti gitu ya. Nah, jadi untuk scalability, reliability, security, parallelism, productivity, dan segala macamnya, sebenarnya ini bukan necessarily itu red sebetulnya kan. Kita bisa usahakan itu di sistem kita, di environment on-premise kita, tapi seberapa banyak cost yang akan keluar gitu untuk kita ya resource wise, misalnya kayak ya orangnya, resource wise misalnya hardware-nya dan segala macamnya. Nah, ya bisa kita usahakan itu menjadi hijau, tapi ya cloud sudah menyediakan itu semua gitu. Dan ya untuk pricingnya juga sangat kalau kita bilang ya mereka juga punya strategi yang kebanyakan misalnya kayak yang cukup economical lah. Jadi kita cukup bayar kayak dari berapa resource yang kita pakai gitu. Jadi nggak flat 1 bulan berapa, 1 tahun berapa kayak gitu. Biasanya ada strategi payment yang kayak gitu. Nah, kita bahas sekarang benefitnya. Nah, tadi kita singgung misalnya kayak ternyata ada case-nya user itu bisa aja kejadian di satu bug di device yang mungkin sudah tidak keluar lagi versionnya gitu. Nah, kalau di cloud itu mereka menyediakan banyak sekali spektrum device ya, dari Android, iOS, bahkan dari operating system yang jadul itu tersedia gitu. Ya kita saya nggak bisa nyebutin apa yang contoh paling jadul ya, tapi ya itu available gitu. Jadi kalau kita mau simulate kejadian-kejadian yang kayak tadi, nah itu benefitnya bisa karena mereka sediain device yang sangat beragam gitu ya, termasuk iOS, Android juga. Nah itu termasuk juga dimensionsnya itu sama artiannya. Nah paralel ini maksudnya gimana? Anggap kita misalnya kita punya banyak tes repository gitu ya, punya banyak tes repository. Nah, biasa kita ngelakuinnya, misalnya kita punya 100 tes, ya anggaplah ada testing gitu. Ini kita mau rilis besok, tapi ada testing. Nah, kita mau run-nya, misalnya kita ada 100 tes, nah kita bisa aja split ya berapa gitu tesnya untuk itu. Tapi ya ingat lagi, kalau misalnya kita mau lakuin paralel di infrastruktur kita juga, ya repotnya akan seperti apa gitu. Tapi di cloud itu mereka biasanya menyediakan konfigurasi untuk paralel ini gitu. Yang kita misalnya punya device 100, misalnya punya tes 100, kita run masing-masing di satu device untuk satu testing di run di satu device. Bayangin misalnya satu tes running cuma 1-2 menit gitu. Ya tentu cost-nya akan lebih mahal karena kita pakai 100 device secara paralel gitu. Tapi itu capable untuk kita lakukan. Jadi big win untuk kita kalau misalnya mau coba skenario yang kayak gitu. Nah, yang kedua itu untuk availability. Sudah pasti ini adalah salah satu keuntungan besarnya kita pakai sistem cloud services ya maksudnya. Nah, karena ini suatu saat yang memang sebenarnya kita tidak ingin, tapi bencana alam bisa datang. Kalau kata orang-orang itu ya, atau listrik bisa mati, internet dari provider bisa putus gitu kan. Ya misalnya kejadian-kejadian yang tidak terduga bisa terjadi, ya kalau kata orang sih ya life must go on, tapi work juga harus go on gitu. Jadi kita juga harus tetap menjalankan tugas kita gitu. Nah, terkait availability itu kayak gitu. Misalnya terjadi bencana alam, sistem kita ternyata terganggu, akhirnya kita tidak bisa melanjutkan ya tanggung jawab kita. Nah, beda dengan cloud,
Mereka lah mengurusin itu semua gitu. Kemudian kita lanjut lagi, faster. Nah ini ya faster. Ini sebenarnya debatable, tapi ya tergantung. Kalau kita punya sistem yang juga bisa faster, ya bisa aja gitu. Tapi ya mostly, in most cases, cloud itu mereka menyediakan fasilitas yang stabil dan lebih cepat gitu. Kemudian real user condition. Apa yang dimaksud sama real user condition ini? Anggaplah ternyata ada case-case di mana kejadiannya itu di device yang tadi kita bahas, device dengan brand tertentu dan OS tertentu, terus kemudian terjadinya juga karena waktu internetnya lemot doang gitu, internetnya lemot aja. Jadi pas internetnya pas lagi mungkin ada kita punya user base yang dia tinggal di daerah yang mungkin internetnya belum begitu memadai gitu ya. Terus banyak kejadian-kejadian yang kayak gitu di user kita. Nah, di cloud juga biasanya ada konfigurasi yang bisa kita lakukan gitu, termasuk network profile kita bisa kita atur gitu. Misalnya harus pakai jaringan 3G atau pakai Edge atau apapun itu bisa. Network profile itu bisa itu configurable atau customizable gitu. Nah itu yang bisa dilakukan juga di cloud real user condition ini. Terus nah integration ini adalah ya cloud. Di mana ada cloud sebenarnya di situ ada banyak peluang untuk integration gitu kan. Jadi itu udah nggak jadi pertanyaan lah gitu. Mereka udah pasti nyediain entry point yang bisa diakses oleh banyak orang, banyak service lain, bisa integration, third party integration yang kalau kita bisa combine dan kita bisa punya konsep, kita bisa mengkonsepkannya dengan baik, ya akan jadi keuntungan juga buat organisasi kita atau untuk project kita personal gitu. Nah, productivity maksudnya, nah kalau pasti setiap testing yang kita lakukan, pasti ada konsol yang mereka sediakan gitu, dashboard yang mereka sediakan di mana kita bisa memonitor hasil dari testing kita itu gitu. Jadi semua orang sekarang bisa lihat, semua orang bisa memantau, terus ya semua orang bisa saling komunikasi. Sebenarnya intinya dari komunikasi adalah komunikasi yang baik juga akan meningkatkan produktivitasnya kan. Dan ya terakhir adalah scalability, ya sudah pasti gitu. Ya, kalau kita instansi yang growing, ya ternyata kita kaget ada spike user yang gede gitu. Terus ternyata kita nggak siap, mau nyiapinnya juga harus lama gitu. Nah cloud kita bisa no worry tentang kayak gitu. Ya bentar, saya minum dulu. Nah, tadi terlalu tadi udah terlalu banyak tentang mengobrolnya. Sekarang kita coba lihat demonya ya. Saya coba share screen, pindah. Nah, jadi yang akan saya coba demokan ini adalah contoh kita misalnya punya satu aplikasi gitu, satu produk digital, tapi apa namanya? Ya, yang akan jadi demo ini sebenarnya aplikasinya juga simpel gitu untuk kita cuma supaya kita bisa dapat gambaran gitu gimana. Nah, yang terjadi biasanya kalau kita ngelakuin integration test, automation test itu misalnya kita punya produk, contoh ini sambil di run aja aplikasinya ya. Dapat jalan. Nah, nanti kita lihat. Nah, yang kayak tadi memang tujuannya si automation test itu adalah bagaimana kita
merepresentasikan kebiasaan dari user-user kita dengan melakukannya secara automation lewat code gitu, lewat script. Ya, ini kita coba lihat dulu. Jadi di sini ya kebetulan memang di kantor itu pakai di Jago itu kita pakainya Flutter. Nah, saya coba buat satu sampel project juga pakai Flutter. Ini satu simpel aplikasi. Jadi kalau Flutter itu ini sedikit ya side note aja gitu. Flutter itu kita bisa punya satu single code base, tapi kita bisa run-nya itu di banyak platform. Ini Android kita bisa run Android, iOS kita bisa run iOS, bahkan di web juga bisa, bahkan di desktop setelah version 3 juga itu udah bisa gitu ya. Ya itu sedikit intermezzo. Nah aplikasinya simpel. Aplikasinya ini anggaplah kita punya produk yang user kita udah banyak banget gitu ya. Dia pengen cek apa namanya? Dia pengen cek lokasi ke apa namanya? Apa sih cuaca gitu di lokasi-lokasi tertentu itu kayak gimana gitu. Nah, behavior user mereka akan pasti melakukan yang ngecek, misalnya dia mau pengen ngecek Lombok ya dia akan klik Lombok gitu, dan maksudnya berapa cuacanya dia akan bisa lihat gitu. Medan, Jakarta, Surabaya, Bali, Bekasi dan lain-lainnya gitu. Nah, ini yang mereka lakukan gitu kan. Tapi apakah informasi yang didapatkan mereka itu sudah sesuai dari apa yang memang kita sudah ekspektasi? Karena memang tujuannya testing itu gitu kan. Kita pengen dapat feedback, early feedback, apakah ada terjadi kesalahan di sistem kita gitu. Mau itu dari typing, mau itu dari yang merusak journey-nya, yang merusak flow, akhirnya kita nggak bisa lanjut ke proses berikutnya kayak gitu-gitu. Nah, jadi nanti salah satu contoh tesnya adalah kita akan coba ngeklik masing-masing dari tombol-tombol widget-widget ini, gitu kan. Terus nanti akan kita ngecek setiap kali pengecekan ngeklik si aplikasi ini, jadi dia akan ngecek ini teks yang ada di sini tuh sesuai nggak sih, gitu. Bali ya dia harus nunjukin Bali dong gitu, nggak bukan kota lain gitu kan. Nah, jadi yang akan divalidasi itu itunya. Dia akan coba nge-tap button-button ini, terus akan ngecek, nge-validate apakah sudah sesuai dengan yang sudah maksudnya yang sudah disepakati awalnya pada saat membuat aplikasi itu gitu, membuat produknya. Nah, kita coba lihat di apa namanya nih. Jadi saya coba geser dulu. Nah, keuntungannya salah satu lagi adalah sekarang itu udah sangat umum juga kita nulis script untuk automation itu, mobile automation terlebih. Kita bisa pakai yang namanya Gherkin syntax gitu. Kita lihat, ini tuh script untuk testing. Sorry, kayaknya ada. Ya, nah. Iya benar. Nah, ini tuh script untuk testing gitu. Jadi Gherkin syntax itu ngebantu kita, jadi kita bisa mendefinisikan requirement itu maksudnya kebutuhan kita pakai bahasa business language gitu, yang bisa dimengerti semua orang. Kita akan sangat mudah menerjemahkan perilaku user dalam bahasa-bahasa yang kayak gini kan sebetulnya, daripada kita pakai bahasa tab, dot segala macam, pakai titik koma dan lain-lain gitu. Nah, keuntungannya pakai Gherkin itu kayak gitu. Jadi
kita bisa mendefinisikan requirement atau kebutuhannya user itu dengan bahasa bisnis yang kita sebenarnya nggak peduli bagaimana implementasi di belakangnya gitu. Walaupun nanti pada akhirnya kita sebagai software engineer, kita jadi test engineer, kita jadi kita jadi quality engineer, ya kita yang harus mikirin detailnya kayak gimana implementasinya gitu akhirnya supaya bisa jadi automationnya. Nah, contoh ini kita ini dulu nih, ya. Jadi ada skenario untuk ngecek kita dulu. Untuk ngecek, nah kalau kita lihat ada key yang kita bisa lihat di situ, given, when, then gitu. Nah ini satu kata banyak, maksudnya kata kunci ini yang bahasa yang umum dipakai untuk mendefinisikan ya user behavior juga gitu. Given itu kita anggap sebagai prekondisi. Ya apapun, ya kita harus siapkan dulu prekondisinya seperti apa gitu kan. Terus then itu adalah actionnya gitu. Terus dan when itu actionnya itu apa gitu. Dan prekondisi kita udah punya prekondisi, when-nya itu actionnya ya. Terus then-nya itu adalah expectation-nya. Expectation-nya apa? Nah, sama halnya sebetulnya kayak testing pada umumnya. Itu kan ada konsep yang namanya triple A kan. A itu arrange, act, sama assert gitu. Nah, kalau misalnya kita lakuin unit testing lah, kalau yang udah familiar, arrange itu adalah ya kita arrange dulu apa yang mau dites, kita siapin dulu, kita mocking, act, terus kita lakukan act-nya apa, assert, kita validasi yang udah kita lakukan itu sesuai atau tidak gitu. Nah, gitu juga dengan ini tadi given, when, then. Oke. Nah, sekarang kita nih sebagai developer kita udah punya script testing, requirement untuk testingnya kayak gini. Oke, terus ya udah kita sebagai developer kita yang nulis detailnya gitu. Nah, contoh di sini. Nah, kalau beberapa framework untuk automation testing juga mereka udah nyiapin kayak prekondisi gitu ya, yang udah bisa dia udah ada template, ada formatnya. Jadi kalau kayak gini contoh, ini tuh sebenarnya udah ada prekondisi. Jadi kalau udah ada bukan prekondisi, predefined steps namanya. Jadi kalau udah ada predefined kita nggak perlu lagi di definisi implementasinya kayak gimana gitu. Tapi kayak contoh misalnya di kalkulator ya. Nah ini satu step yang custom, dia bukan predefined steps yang disediain dari sebenarnya ini kalau kita lihat ya, ini ada satu key yang dia cari di app kita gitu, satu identifier lah bahasanya, identifier yang disediakan, identifier yang kita pasang di banyak di widget kita, di button, bisa di teks, bisa dimanapun gitu. Dia akan cari satu elemen dengan identifier ini, terus akan dilakukan apa, action tapping dan segala macam. Nah, contoh kayak misalnya kita punya satu step yang custom gitu, on whether I move to calculator page. Nah, misalnya kayak gitu kita harus definisikan si stepnya, contoh kayak gini. Nah, implementasinya tadi kan kita nggak akan, maksudnya kalau kita udah punya pakai Gherkin itu supaya kita nggak peduli implementasi di belakangnya seperti apa. Tapi kita sebagai developer, kita sebagai test engineer, kita harus kita yang jadi orang yang tahu gitu implementasinya kayak gimana. Nah, kita define stepnya apa yang tadi custom itu, terus kita define apa yang dilakukan di sana gitu kan. Dia cari by key, ini cari identifier, sebenarnya intinya kayak gitu, terus dia nge-tap juga, dan seterusnya. Nah, kita coba run aja ya. Nah, tadi ini yang aplikasi kita yang banyak usernya itu, nah, dia pengen ngecek cuaca. Nah, kita coba run automation testingnya, nanti kelihatannya kayak gimana. Dari script yang tadi udah kita tulis di sini. Nah, ini sedang berjalan.
Oh iya, sambil ngobrolin tentang yang tadi native framework yang tadi kita mention. Jadi ada berapa banyak cloud services, kayak contoh yang sekarang kita pakai itu adalah Firebase. Firebase punya service namanya Firebase Test Lab, di mana dia support untuk tes-tes yang base-nya itu Espresso sama XUI gitu. Jadi yang memang yang tesnya itu di-execute dan di-drive langsung di device-nya gitu. Jadi device-nya yang memang melakukan testingnya untuk application-nya, untuk aplikasinya. Tapi, nah kita lihat dulu deh. Nah, dia pindah ke Lombok, dia pindah ke Medan, dia pindah ke Jakarta. Nah, ini kan sebenarnya apa yang dilakukan user kan, tapi dilakukan oleh script yang kita buat gitu. Nah, ya untuk yang belum familiar, begitulah automation-nya berjalan gitu. Jadi kita akan ulang sekali lagi. Kita nggak interupsi aplikasinya itu kayak gimana, nah, tapi dia berjalan gitu, ngikutin dari komen yang kita tuliskan gitu di code kita. Ya, kayak tadi Firebase Test Lab itu mereka support tes yang untuk natif gitu. Mereka supportnya itu. Untuk yang WebDriver atau kayak Selenium base mereka belum. Tapi ada beberapa cloud services juga. Aduh, kepotong lagi nih. Tunggu dulu nih. Tunggu saya ini. Nah, kalau lihat itu ada pointer yang kayak ngedrive si aplikasi kita. Nah, kita lihat pas ya, tesnya pas, berarti kita bisa mengatakan, oh, untuk tes yang ini berarti lagi nggak ada isu gitu. Untuk skenario atau journey ini harusnya nggak ada isu. Begitu nggak ada isu, ya udah kita bisa ngelakuin apapun. Misal kita deploy app-nya, kita suruh user untuk download update gitu-gitu. Ya kita lanjut lagi tadi ngomongin sama yang cloud service. Misalnya kayak AWS ya, AWS itu punya namanya service mereka itu Cloud Farm, AWS Cloud Farm. Mereka itu support untuk WebDriver atau Selenium based testing gitu. Yang misalnya pakai teman-teman mungkin yang pakai Appium atau Selenium untuk tes web. Nah itu bisa gitu. Ngetes cloud lewat arsitektur cloud pakai device farm, atau ada beberapa contoh kayak browser stack yang support semuanya, bahkan dia support untuk yang native, dia support untuk yang Appium, WebDriver base, dia bahkan menyediakan kita bisa tes manual tapi pakai real device di cloud. Jadi device-nya itu di cloud, tapi real kita bisa ngelakuin testing manual pakai device yang ada di cloud gitu. Ya kurang lebihnya gitu. Nah itu ada salah satu, kalau masalah itu browser stack ya, mereka support semuanya. Nah ini kita tadi tesnya manual, terus gimana kita coba tesnya kita coba tesnya di cloud. Nah udah kelihatan lagi ya. Jadi ada satu script yang udah saya siapin personal sih untuk kebutuhan demo ini biar lebih cepat aja. Jadi basically yang dilakukan di sini adalah kita nge-build APK-nya sama APK testnya. Terus sesimpel kita cuma pakai SDK dari Firebase, Google Cloud untuk nge-upload, dan mereka akan melakukan proses ke belakangnya itu mereka yang akan ngurus gitu. Jadi yang kita lakukan itu hanya menyiapkan tesnya, terus kemudian kita setup seperlunya, ya kemudian ya kita build, kita upload build-nya, mereka yang ngurus semuanya. Nanti kita coba lihat di konsolnya kayak gimana. Ini kita coba execute dulu. Sorry. Ya walaupun sekarang memang sudah banyak cloud services yang bertebaran di luar sana,
Tapi pada nyatanya juga sebetulnya pengimplementasiannya juga untuk industri kelihatannya juga masih sedikit gitu. Jadi semoga maksudnya dari sesi hari ini teman-teman yang mungkin masih di dunia pendidikan gitu mau explore, coba-coba. Nah, jadi begitu masuk dunia kerja ya sudah siap gitu. Ya, dan teman-teman mungkin yang udah di dunia profesional ya semoga setelah sesi ini dapat insight yang baru. Kalau tidak juga tidak apa. Oke, sekarang build-nya udah selesai. Nah, prosesnya upload. Jadi setiap cloud services mereka pasti akan menyediakan SDK-nya untuk kita bisa interface dari mereka itu kita bisa pakai supaya kita bisa pakai service mereka gitu. Service mereka artinya layanan mereka ya. Jadi kita bisa interaksinya ya lewat ya terminal, kita bisa akses karena mungkin yang belum familiar, kita nggak cuma bisa akses cloud service itu hanya dari websitenya aja atau dari apa gitu. Tapi kita bisa akses juga dari terminal dengan menggunakan SDK yang mereka provide untuk user-usernya. Nah, uploadnya udah beres. Sekarang tesnya lagi pending, statusnya juga mereka akan update terus sama kita. Kita tunggu dikit lagi, tesnya lagi jalan. Device lagi di prepare. Nah, ini flag-flag ini artinya kita define kebutuhan kita apa, device-nya apa, tes APK-nya apa, type testing-nya apa, timeout-nya berapa, dan banyak lagi gitu. Termasuk yang tadi sempat saya mention itu network profile juga ada, bahasa juga ada, dan banyak lainnya gitu. Ya. Oke, Android-nya sudah berjalan. Oke, harusnya bentar lagi. Nah, tesnya udah komplit. Oke, tesnya sudah komplit. Nanti harusnya dia ngasih kayak satu link yang akan refer ke ke konsolnya mereka. Oke. Nah, ini memang di demo itu akan seperti ini. ada saja memang kendalanya, tapi ya begitulah kurang lebihnya. Kita lihat ya di konsolnya kayak gimana. Nah, kita coba run satu lagi aja. Kita lihat di konsolnya. Nah, contoh. Oke, nah ini kita udah di Firebase. Ada Firebase Test Lab namanya. Nah, ini tadi tes kita yang kita lihat ya. Nah, jadi sebelumnya itu udah ada beberapa kali saya coba run. Dan yang ini yang tadi yang baru saja kita run ya. Dan ya fail, karena memang kejadian-kejadian kayak gini bisa aja terjadi. Karena kita ngerunning satu aplikasi, ngelakuin automation testing, itu bisa aja ngaruhnya karena kita pakainya real service ya. Semua yang berjalan itu adalah koneksi internet yang berjalan itu mengakses data yang asli, resource yang asli. Jadi kemungkinan apapun bisa terjadi gitu. Nah, contoh yang kita lihat dulu yang berhasil. Oke. Tadi sebenarnya saya lagi nunggu tes yang terakhir itu, yang tadi kita execute terakhir itu jalan. Dan sebentar ya. Kok tab-nya hilang? Nah, kita lihat dulu lagi yang tadi.
Nah, ini tes yang tadi baru berjalan, yang baru beres 1 menit yang lalu. Nah, begitulah memang demo ada saja. Jadi kita bisa lihat logs-nya, ya kalau kita perlu lihat logs mereka sediain juga gitu ya. Nah terus mereka juga sediain recorded session dari kita hasil nge-run di cloud di service-nya Firebase Test Lab ini, kita bisa lihat. Jadi kita bisa tahu kalau itu berjalan baik, kita bisa tahu itu berjalan baik gitu. Kalau itu berjalannya tidak baik, artinya ada bugs, kita juga bisa tahu itu ada bugs. Nanti makanya kita lihat contoh yang gagal tadi ya, kita lihat ada isu apa di sana. Nah ini contoh kita lihat hasil rekamannya. Aplikasinya berjalan ya seperti yang tadi kita lihat di device kita yang berjalan di laptop saya, ya begitu juga jalannya di cloud gitu, di service-nya Firebase. Ya, tapi ya itu dengan benefit-benefit yang tadi udah jauh kita diskusikan gitu kan. Nah, selain daripada itu kita juga bisa lihat jadi mereka punya artefak yang kita bisa akses juga gitu, dan ini sebenarnya bisa kita extend gitu untuk kegunaan yang lain. Misalnya ya tadi yang video itu kita bisa akses terus lognya kita bisa akses juga gitu selama anggaplah kita jalan running misalnya 3 tes gitu, terus ada error di sana, terus kita pengen lihat log detail itu kayak gimana, kita bisa lihat juga. Sama mereka provide juga test resultnya. Nah ini penting test result, karena kalau kita misalnya setelah ini kita mau extend penggunaannya, ternyata kita mau pakai test reporting tool gitu kan. Nah untungnya mereka provide ini gitu, karena kalau tidak akan repot lagi untuk kita bisa mengcustom proses gimana supaya kita bisa dapat resultnya. Nah contoh ya ini test result XML test result itu adalah JUnit paling standar test result yang bisa dikeluarkan yang bisa kita pakai untuk jadi reporting test gitu. Memang itu JUnit standar ya. Jadi apapun test automationnya, apapun toolsnya, biasanya harusnya sih kalau mereka ngikutin convention pasti akan ngeluarin JUnit report ini gitu, XML file ini. Jadi kita tahu tadi tes kita itu oh ya udah pas gitu. Nah ini nanti bisa extensionnya kita panjangkan kegunaannya untuk kita pakai test reporting tool atau apapun gitu ya. Itu bisa sangat berguna gitu, dan ya namanya cloud based integration. Terus nah kita lihat yang tadi fail. Yang fail kita penasaran kenapa dia fail ya. Kalau ada isu, nah kita bisa fix gitu. Kalau memang ternyata app yang kita develop tidak stabil, ya kita bisa tahu. Nah ini error yang terjadi gitu. Oh ternyata ada sesuatu yang terjadi ya, walaupun apalah ini yang mungkin ya tidak perlu dijelaskan juga gitu ya. Oh ternyata errornya di sini kita tahu gitu. Nah di logsnya juga kita bisa tahu apa yang terjadi itu. Waktu pada saat apa itu terjadi kita juga bisa tahu. Nah ini semua bisa dimonitor oleh semua orang yang bisa akses gitu, yang dapat akses ini. Jadi seberapa maksudnya memang benefitnya juga jadi sangat banyak untuk kita. Oke. Terus ya begitulah untuk demonya kurang lebihnya ya. Dan ini juga bisa berjalan di iOS, gak hanya Android. Tapi untuk mempersingkat waktu kita coba eksekusinya di Android. Oke, stop share lagi, ganti screen lagi. Ini tadi udah kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomong challenges. Ya, challenges-nya sangat banyak. Ya kalau kita udah punya satu sistem di organisasi kita yang memang sudah support untuk semua automation kita, ya pindah itu jadi PR juga gitu. Migrasi dari satu sistem ke sistem lain, apalagi yang makanya ada poin kedua itu vendor lock-in gitu. Ya, itu akan jadi kerepotan. Jadi itu jadi salah satu atau salah dua konsiderasi atau jadi poin yang harus dipertimbangkan gitu untuk kalau misalnya kita pakai. Terus ya hidden cost gitu. Hidden cost ya kalau kita ternyata nggak cukup careful untuk
due diligence, lihat harganya, pricing mereka kayak gimana, ternyata kalau kayak gini gimana, itu bisa terjadi, sama ya beberapa hal yang lainnya juga. Terus nah ini kita CI/CD for cloud based testing, ini kita ngomongin konsep ya, tapi konsep ini udah apa namanya cukup menjadi common, salah satu cukup common untuk dilakukan di industri gitu. Nah, yang pertama itu misalnya kita bisa akan punya pipeline quality gate. Misalnya, kalau misalnya kita punya satu produk, ini satu produk nih, kita punya produk tapi dalam bentuknya code ya, dalam bentuknya kode gitu, di repository ini jadi kayak database-nya code kita lah. Nah, sebelum kita pada akhirnya nanti si code ini akan menjadi produk yang akan dipakai sama user. Nah, ada banyak proses checking di situ. Kita harus ada testing ini, testing itu supaya dapat feedback, ada isu atau tidak. Kalau tidak ada isu, baru kita rilis ke user kita gitu. Nah, si pipeline quality gate ini cara kerjanya adalah dia akan menggantikan proses yang dilakukan oleh manusia itu dilakukan oleh job atau oleh komputer gitu, dilakukan oleh komputer yang melakukan testingnya itu secara otomatis juga gitu. Jadi dicek dulu sanity-nya gimana, testing unit testnya gimana, di build dulu, terus di quality check. Ini yang kita maksud tadi adalah misalnya kita punya Android sama iOS gitu. Nah, dicek dulu mobile automation testingnya dia benar atau enggak gitu. Kalau benar, nah ini bisa aja sebenarnya ini karena udah kita cloud, kita akhirnya jadi bisa integrasi sama pipeline juga gitu. Misalnya ya contoh yang sekarang paling ya yang beberapa yang cukup familiar lah ya, kayak GitHub yang Copilot-nya mereka, terus GitLab CI/CD-nya mereka, bahkan Jenkins, Bitbucket, atau banyak yang bisa kita sebut gitu. Nah, tapi konsepnya adalah misalnya testingnya kita lakukan di pipeline, begitu pas udah kita rilis, distribute ke user gitu, di deploy. Nah, gimana kalau case-nya ternyata fail kan? Kita cek link-nya bersih, terus testingnya pas, terus build-nya pas, quality check-nya ternyata fail gitu. Ya udah kita stop build-nya. Ini salah satu implementasinya kayak gini. Terus salah satu contoh. Yang kedua, nah ada langsung 2 poin muncul. Yang pertama adalah schedule test. Misalnya kita nggak perlu ini menjadi quality check, tapi testing yang harusnya dilakukan oleh teman-teman kita manual tester, kita ya buat aja satu job yang schedule gitu. Schedule jobnya untuk nge-trigger automation testing mobile application testingnya ini di run-nya ya misalnya tiap tengah malam. Oh, bisa gitu. Kita nanti bisa dapat reportingnya, kirim ke email, bisa juga gitu. Jadi setiap kali berjalan ya kita tahu status produk kita itu setiap hari kayak gimana, itu bisa juga. Nah, on demand test ini cukup unik. Misalnya ya berarti kita bisa melakukan tes di cloud tapi secara on demand gitu. Kalau teman-teman contoh ya, ini salah satu contoh konsep aja. Misalnya mungkin sebenarnya udah banyak juga ada adaptasi di tempat lain, tapi kayaknya kurang cukup familiar juga di banyak tempat. Misalnya kayak teman-teman punya yang udah familiar sama Slack. Slack itu kan bisa di-extend dan punya banyak integrasi ke banyak tempat gitu kan. Salah satunya kayaknya GitHub juga ada deh. Salah satunya juga GitLab. Nah, dari si GitLab dari dan sebenarnya banyak aplikasi chat yang lain sih, atau apapun lah yang bisa menjadi salah satu triggernya gitu. Nah, dari si Slack ini kita bisa trigger job yang ada di pipeline, dan pipeline kita itu nanti salah satu stepnya itu adalah maksudnya tugasnya dia adalah untuk ngerunning si automation testing ini di cloud gitu. Nah, bayangkan berarti sekarang semua orang udah bisa ngelakuin testing gitu, nggak hanya automation, nggak hanya quality engineer, nggak hanya test engineer, mungkin PO dia butuh tes. PO itu product owner ya, yang punya kepentingan bisnis untuk produknya, yang melihat produk kita ini dari sisi bisnisnya. Nah, gue mau ngetes ini dong, gue pengen tahu kemarin flow-nya kayak gimana. Nah, dia bisa trigger itu on demand gitu.
semaunya dia kapanpun dari Slack atau dari apapun. Dan bahkan ya sekarang jadi maksudnya setelah kita punya on demand test ini, ya akhirnya semua orang udah bisa ngelakuin testing gitu kan. Gak hanya software engineer, test engineer atau quality engineer. Nah, ya itu konsep CI/CD-nya tadi. Ya itu lebih ke konseptual tapi ya cukup inilah. Nah, terus pertanyaannya yang harus kita jawab adalah when is the right time to opt for mobile testing cloud? Ya sebenarnya ini balik lagi dijawab oleh masing-masing orang di masing-masing organisasi kebutuhannya kayak gimana. Kalaupun memang terpenuhi dengan melakukan manual testing dan dirasa lebih nyaman untuk memaintain orang-orang ini, ya sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi ini kapannya adalah ya kita menjawab use case kita tadi itu. Misalnya kita punya growing organization, kita punya banyak user base, kita banyak distribusi dari app yang distribusi dari device yang dipakai oleh user kita. Nah, ini bisa jadi satu pertanda bahwa sebenarnya mungkin jadi waktu kapan yang baik gitu untuk kita adopsi cloud gitu. Ya kurang lebihnya begitulah. Oke. Sesinya sudah selesai. Widih, sangat-sangat menyeluruh ya. Demonya juga sampai ditungguin ya. Mantap, wow tuh kata Mas Rizky, materinya kompres banget ini gitu ya. Iya guys, kalau enggak bisa jadi bisa di-share code-nya dan lain-lain nggak? Kalau enggak apa-apa sih. Code-nya bisa di-share atau tidak, mungkin nanti bisa diobrolin deh. Ini bisa diobrolin ya, kalau ya kalian teman-teman berdoa aja ya, mungkin itu bisa di-share ya guys ya. Kalau enggak ya tontonin aja videonya ulang-ulang gitu. Oke. Kita langsung ke pertanyaan ya Mas. Ternyata pertanyaan udah banyak banget sih gitu ya. Oke, dirimu nggak buru-buru kan Mas? Tidak. Oke. Kalau gitu, let's see ya teman-teman, kita jawab beberapa pertanyaan ya. Apakah ketika run automation mobile app seperti, sebentar dulu, ini tolong jangan digerak-gerak. Oke, Anonymous. Apakah ketika run automation mobile app seperti ini bisa dilakukan secara paralel 2 skenario atau lebih bersamaan di lokal app? Dan apakah di cloud juga bisa? Ya. Apakah ketika run automation mobile app seperti ini bisa dilakukan secara paralel di 2 skenario atau lebih bersamaan di lokal, dan apakah di cloud juga bisa? Dua-duanya bisa. Tapi sepertinya kita harus mengikat laptop kita karena kipasnya pasti kenceng banget sih. Sebenarnya kita bisa run 2, 3, 4 paralel, tapi seberapa kita bisa punya device gitu kan, maksudnya ya bisa aja. Tapi di cloud ya kita bisa ngerunnya paralel, kita nggak peduli sama resource storage, kita nggak peduli sama berapa RAM yang, bukan, maksudnya berapa tes yang kita run, kita udah nggak, itu udah jadi nggak beban pikiran gitu. Tapi kalau di lokal itu sangat menjadi konsiderasi, bahkan itu bisa menjadi salah satu topik yang harus didiskus oleh tim juga gitu. Oke, semoga menjawab ya, Anon. Nextnya dari Fulky, faktor apa saja yang bisa membuat error di Cloud Farm tapi di local PES? Banyak sekali sih, karena tadi yang kalau kita lihat di testing piramid, UI automation testing atau end-to-end testing itu paling ringkih, karena semua sistemnya itu berjalan itu di keadaan yang memang semuanya berdasarkan based on internet gitu. Ya bisa aja karena internet, bisa aja karena memang lagi ada bug yang memang tidak sengaja lepas gitu di production. Bisa aja bisa aja karena memang usernya ada masalah, isu dengan user, bisa apa aja sebetulnya. Jadi ya memang ya itu kenapa makanya kalau di automation testing itu bukan di UI automation testing atau end-to-end testing itu bukan seberapa banyak testing yang kita punya, tapi seberapa kita bisa mengkurasi testing itu untuk nge-cover kebutuhan user kita gitu. Karena banyak testing juga belum tentu lebih baik, ya cuma untuk ngeberat-beratin doang gitulah. Oke, thank you Sinto. Thank you ya Fulky.
Nextnya. Thank you, Forti. Cara implement existing project automation script supaya bisa dijalankan dengan cloud base itu gimana ya Mas gambarannya? Apa saja yang perlu dikonfig dan sebagainya? Cara implement existing project automation script supaya bisa dijalankan dengan cloud base. Oh, oke. Yang pertama adalah mungkin tergantung teknologi yang dipakai sekarang oleh Mas atau Mbak Anonymous itu apa. Terus yang tadi kayak konsep mungkin nanti akan di-share slide-nya, tapi dari test tool selection-nya dulu, karena kita pengen tahu dari teknologi masing-masing teknologi kan beda nih. Teknologi A bisa pakai yang satu, tapi nggak bisa pakai yang dua gitu. Tapi kalau teknologi kita yang ini, kita bisa pakai yang ini, tapi nggak bisa pakai yang itu. Nah, biasanya kita define dulu, kita teknologinya pakai yang mana gitu. Kalau udah berjalan, apalagi udah existing, harusnya udah tahu ya. Terus, nah kita tentukan apakah si orang-orang yang akan memaintain tesnya ini itu bagaimana spektrumnya, apakah dia jago atau kuat di satu bahasa atau kuat di bahasa yang tertentu gitu. Nah kan tadi ada yang web driver base gitu kan, yang kita bisa punya tes untuk Android dan iOS cuma di dalam satu bahasa gitu. Sementara kayak yang tadi yang native, kita harus bisa native, kita harus bisa Android-nya, kita harus bisa iOS-nya gitu. Nah, setelah dari situ sudah berjalan, harusnya kalau udah kita bisa tentukan, terus kita coba berjalan di lokal dulu, bisa atau tidak. Terus ya setelah sudah aman berjalan dengan baik di lokal, barulah kita mulai migrasi ke cloud gitu. Kurang lebihnya gitu. Oke, semoga menjawab ya Mas Anonymous atau ya Kak Anonymous. Nextnya ya. Untuk di cloud itu sendiri, untuk automation test web dan mobile, apakah akan dijadikan dalam satu file? Untuk di cloud itu sendiri, untuk automation test web dan mobile, apakah akan dijadikan dalam satu file? Automation test web dan mobile, apakah akan dijadikan dalam satu file? Nah, pertanyaannya agak membingungkan ya. Boleh di-refresh? Oke, kalau ada yang mau klarifikasi, mungkin bisa ini ya, result-nya mungkin, Mas. Tergantung sih, karena run automation mobile dan web itu biasanya terpisah ya. Jadi karena bukan maksudnya beda platform juga kan. Jadi apanya yang dijadikan dalam satu file? I see. Mungkin maksudnya tesnya. Tergantung ya. Kalau misalnya yang kayak pakai yang kayak tadi Flutter yang bisa berjalan di Android, bisa berjalan di iOS atau bisa berjalan di web, kita hanya punya satu test case saja untuk bisa berjalan di tiga-tiganya, dan ya bisa digabungkan juga, bukan dalam satu file juga sih. Ya mungkin bisa digabungkan, reportnya juga bisa digabungkan gitu. Tapi itu bisa possible sih. Oke, possible ya. Next ya teman-teman. Kategori fitur-fitur yang kayak gimana aja yang seharusnya dibuat automate testnya? Ada kategori tertentu mungkin? Kategori fitur-fitur yang kayak gimana aja yang harusnya dibuat automate testnya? Tidak ada, kalau ini tidak ada kategori umum sih. Biasanya emang kebutuhan dari mungkin yang memang effortnya paling gede gitu. Effort testingnya paling gede, karena kita nggak jago repetitif kan. Jadi makanya di automate. Paling itu aja sih. Oke. Jadi gimana kebutuhan ya? Oke, next. Ini lucu juga dari Rizky. Apa keyword penting, keyword untuk googling lebih lanjut? Ini pertanyaan sangat-sangat bagus ini ya. Apa ya? Gue butuh bikin event juga nih buat cara skill googling ya nggak sih? Skill googling itu emang ini loh. Skill googling itu sangat apa ya? Ya tergantung teknologinya. Misalnya kita pakai Android, ya Android automation testing. Kita pakai React Native, misalnya React Native automation testing, atau cloud automation testing. Enggak ada yang spesifik sih. Paling itu, dari situ nanti mungkin akan jadi dapat resource referensi baru lagi gitu. Ya. Oke. Tips googling ya memang menarik. Oke. Ini semua pertanyaan sedikit lagi ya Mas ya. Ya. Untuk QA automation pemula lebih baik mendalami Java atau Python?
Untuk QA pemula lebih baik mendalami Java atau Python? Nah, ini juga akan menjadi perdebatan sih ini. Karena sebenarnya mending lebih paham konsepnya daripada stack-nya gitu. Karena kalau sekarang industri kan sangat gampang berubah ya. Maksudnya dari satu tempat ke tempat yang lain itu bisa berubah gitu. Dan kalau misalnya memang difokuskan untuk salah satu stack itu difokuskan, terus ternyata kesempatannya dapat di tempat lain gitu. Di tempat lain yang bukan stack ini. Jadi kalau dari saya sih mungkin lebih ke konsep-konsep testing itu yang lebih diperkuat sih, sama coba aja salah satu maksudnya coba satu testing pakai apa aja dulu biar lebih dapat kayak gimana nih konsepnya gitu. Okay. Tapi nggak tahu ya kalau Python itu bisa untuk automation testing atau enggak ya. Nanti boleh deh yang ngasih pertanyaan explore. Kok jadi saya yang nanya, saya yang nyuruh. Oke, teman-teman ini 2 pertanyaan terakhir kali ya, 2 pertanyaan terakhir ya guys ya. Sebelum spill GitHub-nya Bang Minto ya, sebelum Mas Minto, dirimu pilih deh mau yang mana, yang paling atas atau mau yang mana nih? Kalau video recording ada ya guys di YouTube nanti ya di share ya. Kalau QA sendiri 1 orang dalam 2 project, apakah harus automation juga atau maksimalkan manual testing? Oke. Kalau itu sih, kalau QA sendiri 1 orang dalam 2 project, apakah harus automation juga atau memaksimalkan manual testing? Selama Mbak atau Mas Anonymous kayaknya masih kuat untuk menjalani tugas sebagai manual testing, tergantung ya, maksudnya scope testingnya itu seberapa banyak, apakah banyak banget ataukah memang sudah tidak bisa di-handle. Nah, itu kita sebagai orang manusia nggak jago repetitif tinggi itu kita nggak jago. Untuk apa kita ngelakuin 100 tes setiap kali, misalnya cycle-nya setiap 1 minggu gitu, dan harus dalam 2 project yang berbeda pula gitu. Kalaupun mau dimulai automation testing juga, apakah resource-nya ada gitu, dan kalaupun nggak ada ternyata ya sudah lah, berarti memang bisanya automation testing juga, manual gitu. Okay. Oh ini bagus nih, yang automated testing di cloud, apakah terjamin security data yang ada di dalam aplikasi, semisal menggunakan data real untuk testing. Nah, yang pasti cloud service mereka punya protokol. Ya sebenarnya ini dituntut juga kita ngelakuin due diligence ya. Mungkin ya kita juga bisa minta session, minta ketemu bareng sama penyedia provider. Kayak misalnya Google, mereka juga punya tim di Indonesia yang kita bisa tanya-tanya gitu untuk masalah security dan sebagainya macamnya. Tapi yang pasti mereka ya pasti, apalagi yang cloud provider yang udah cukup ini ya, udah cukup malang melintang kayak Firebase atau AWS. Ya Google maksudnya, sorry. Ya mereka pasti punya protokol itu, dan ya pasti ada mekanisme untuk security sendiri sih, yang saya nggak bisa jawab detailnya. Ada lagi yang mau dijawab? Harusnya udah sih Mbak. Oke, mungkin terakhir dirimu punya GitHub apa Mas Minto, boleh di-share nggak di chat box? GitHub-nya nggak ada isinya, nggak usah lah. Nggak ada isinya. Nggak ada, ya udah nggak usah lah, nggak usah. Kok lucu sih? Oke. GitHub-nya nggak ada isinya guys. Iya. Oke, Mas Fulki, thank you ya, ada tips googling tuh, error code, framework name, language. Nah, thank you Mas Fulki. Thank you Mas Fulki. Oke, guys, ini sudah kita ada di penghujung acara gitu ya. Teman-teman, terakhir kita minta again feedback ya guys. Kita cuman ada 4 pertanyaan within 1 minute. Teman-teman udah beres sih sama feedback ini. So please scan feedback ini supaya kita bisa tahu apa yang bisa kita improve, dan juga nextnya mau topik soal apa nih gitu ya. Jadi let us know dari feedback form ini ya guys. Oke. Mas Minto, thank you so much buat waktunya hari ini. Oke, sama-sama Mbak.
Thank you loh sharingnya karena sambil didemoin gitu ya. Jadi hopefully teman-teman di sini juga belajar banyak gitu kan sama materi yang dikompres tadi gitu. Dan mungkin makin tertarik ya jadi QA engineer misalnya atau tertarik join The Catalyst misalnya gitu ya. Bisa dalam checklistnya teman-teman gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you so much. Aku mau thank you juga buat teman-teman yang ada di balik layar ya. Jadi di Alchemy ini ada timku, ada Salsa gitu ya. Ada juga Alchemy. Alchemy itu adalah Mutiara gitu ya, Mbak Muti. Harusnya ada Mbak Wiwit sih, cuman kayaknya hari ini lagi nggak hadir. Oke, applause buat Salsa, buat Mutiara, dan juga buat Mas Minto especially. Thank you so much teman-teman semua. Thank you teman-teman Alchemy juga. Thank you guys, sampai bertemu lagi ya guys. Wih, berdaging. Thank you. Feedback ya guys, feedback di-scan dulu. Thank you teman-teman, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bye.